kita coba melaksanakan praktek coaching terhadap rekan atau teman sejawat di sekolah. Saya sendiri Hajirin selaku GP yang berperan sebagai coach, dan rekan saya Ibu Nurmina sebagai coach pada hari ini. Nah, mari kita mulai. Ibu Nurmina, selama melaksanakan proses pembelajaran, apa kira-kira yang menjadi masalah untuk Ibu? Kalau dari saya, masalahnya dari penggunaan media pembelajaran yang selama ini, kan kita sama-sama tahu bahwa sekarang teknologi semakin canggih. Ya. Saya maunya dalam proses pembelajaran saya menggunakan alat pembelajaran atau media pembelajaran yang ada, tetapi terkendala dari pengetahuan saya yang belum mengerti betul penggunaan misalnya Teknologi seperti laptop, proyektor dan lain-lain. Nah, mumpung ada kesempatan sekitar 15 sampai 20 menit, bagaimana kalau waktu itu kita manfaatkan untuk bincang-bincang, Bu? Iya. Bisa. Nah, sekarang Ibu mau cerita atau bagaimana terkait masalah-masalah yang Ibu alami selama ini? Iya, kalau dari saya sih bisa mau cerita supaya lebih dalam pembelajaran mungkin lebih bisa membuat pembelajaran lebih berkualitas dan pembelajaran lebih baik lagi. Ya. Nah, kira-kira kalau Ibu bincang-bincang sama saya, kemudian cerita terkait hal-hal tersebut, apa harapan atau tujuan Ibu? Harapan saya supaya saya bisa belajar dan bisa dalam proses pembelajaran saya bisa menggunakan alat teknologi yang ada. Oh iya, bagus. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira memang pembelajaran yang selama ini Ibu laksanakan itu seperti apa? Kalau selama ini pembelajaran yang saya sudah laksanakan, saya hanya fokus pada buku teks pelajaran. Jadi kalau misalkan ada gambar-gambar, saya hanya mengambil di buku teks kemudian memperlihatkan kepada anak-anak. Ya, gitu deh. Jadi misalnya menjelaskan transportasi, jadi Ibu hanya menunjukkan gambar-gambar, misalnya kendaraan, kereta api, macam-macam transportasi, itu hanya gambarnya dari buku teks saja. Ya. Nah, memang pembelajaran yang seperti apa yang Ibu mau? Yang bagaimana sebenarnya yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan, kalau misalnya saya sudah memahami penggunaan alat teknologi seperti laptop, saya bisa menggunakan di kelas. Nah, supaya anak-anak lebih tahu dan bisa pembelajaran mungkin lebih menarik bagi anak-anak. Ya. Jadi misalnya Ibu mau dalam pembelajaran itu Ibu menampilkan video-video dengan menggunakan laptop atau menggunakan proyektor, gitu Budi? Iya. Nah, jadi saya sudah tahu pembelajaran seperti apa yang Ibu inginkan. Pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan, apakah ada kendala? Kalau ada, seperti apa kendalanya? Kalau kendalanya kan biasanya kita kalau hanya berpatokan pada buku teks, biasanya kan gambarnya tidak jelas, biasa juga mungkin kurang menarik. Karena gambarnya lebih biasa, misalnya kecil kan dari buku kan gambarnya lebih biasa itu kalau gambar dari buku gambar monoton itu terus ya itu terus yang diperlihatkan. Ya, tidak ada
media-media lain atau gambar-gambar lain yang bisa kita perlihatkan kepada anak-anak. Ya, bagus. Kendala yang ibu alami, mungkin hal tersebut juga saya alami. Karena kenapa? Seperti kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita yang berlokasi di daerah terpencil ini tentu terbatas akan sarana dan prasarana. Terus bagaimana hasil belajar dari murid-murid ibu selama ini? Kan tentu ibu memiliki KKM. Nah, bagaimana kira-kira hasil belajar atau nilainya dibandingkan dengan KKM yang ibu tetapkan? Kalau nilainya kan anak-anak juga beda-beda dalam menangkap pembelajaran. Jadi kadang-kadang anak-anak juga ada yang kurang, dan sering kalau misalkan dalam segi pembelajaran biasanya kalau sudah dikasih tugas biasa anak-anak juga ada yang bisa langsung mengerti, ada juga yang masih kurang, agak lambat, ada juga yang memang betul-betul tidak tahu sama sekali, belum bisa mengerti sama sekali. Jadi proses pembelajaran yang ibu lakukan kan misalnya hanya menggunakan buku teks, kemudian hasil belajarnya ada yang cepat mengerti, ada yang agak lambat, dan memang ada yang tidak bisa sama sekali. Ibu kira-kira tahu bagaimana perasaan murid-murid ibu pada saat melaksanakan pembelajaran? Apakah murid-murid termotivasi, apakah senang atau kurang berminat mengikuti pembelajaran? Kalau yang kurang berminat mungkin yang lebih banyak kurang berminat, karena mungkin dari memang dari penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik. Ya, yang kurang menarik. Jadi kebanyakan anak-anak memang yang kurang minat, jadi dia kurang memperhatikan. Ya. Menurut ibu, kan ibu ingin melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi sebagai sumber belajar atau media pembelajaran. Menurut ibu, apa kelebihan dari pembelajaran yang menggunakan teknologi itu? Kalau kelebihan, di gambarnya yang lebih jelas, kemudian lebih banyak lagi kita bisa tampilkan. Kemudian kita juga sebagai guru lebih mudah dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Murid juga pasti lebih senang. Lebih senang. Karena ditampilkan video-video. Lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Ya, betul sekali. Memang seperti itulah kenyataan bahwa ketika kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, saya melihat memang banyak dampak positif daripada hal tersebut, terutama untuk guru dan untuk murid-murid kita. Kalau saya boleh tahu, kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, apa kira-kira yang ibu inginkan? Apa yang harus ibu lakukan untuk agar ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi? Saya ingin lebih lebih bisa belajar lagi, belajar untuk menggunakan laptop, menggunakan proyektor, karena selama ini memang kalau laptop mungkin bisa sedikit, tapi kalau kayak sudah menggunakan proyektor itu agak terbatas. Terbatas bagi saya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ibu ingin belajar menggunakan laptop supaya bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dalam proses belajar tersebut kira-kira apa yang ibu bisa lakukan untuk belajar itu? Gimana? Kalau dari saya mungkin lebih mengarah dari bantuan guru-guru, karena kalau untuk mengikuti pelatihan kalau kita mau mengikuti pelatihan mungkin agak terkendala juga karena terbatasnya akses. Karena kita kan masa pandemi. Masa pandemi, jadi
pelatihan-pelatihan yang kebanyakan dilaksanakan sekarang kan hanya webinar. Iya, Nah, sedangkan kita kan di sini terkendala jaringan. kendala jaringan. Jadi ibu akan belajar apakah meminta bantuan dari rekan-rekan guru atau meminta bantuan dari orang-orang yang bisa begitu Budi. Wadah. Nah, kira-kira apa yang ibu akan lakukan terhadap teman-teman tersebut untuk meminta bantuan? Jadi Ceritakan bagaimana prosesnya sehingga orang tersebut bisa membantu ibu. Jadi dari saya kan meminta bantuan kepada rekan-rekan yang memahami tentang penggunaan Ya, alat teknologi, misalnya laptop, proyektor, dan bisa Ya. membantu saya dalam menggunakan eh, alat pembelajaran tersebut. jadi penggunaan teknologi tersebut atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran apa yang pertama kali akan ibu pelajari terlebih dahulu? Jadi, yang pertama dulu Microsoft Word, kemudian setelah itu mungkin yang kedua pengeditan gambar, kemudian mungkin Excel yang Ya, terakhir, karena itu kan nanti digunakan untuk nilai, ya mengelola nilai. mengelola nilai. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, ibu kan sudah tahu akan melakukan apa, karena kan ibu tadi masalahnya adalah tidak mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ibu juga sudah tahu apa yang akan ibu lakukan untuk belajar menggunakan teknologi, yaitu dengan belajar dengan rekan-rekan yang Belajar sudah dengan bisa. rekan- ya, sudah bisa. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan ibu lakukan? Kalau bisa ya secepatnya, karena kalau kita menunggu pandemi mungkin agak lama, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya ini pandemi. Ya, jadi secepatnya, Budi. Saya kira bincang-bincang kita hari ini atau harapan ibu tentang bincang-bincang kita hari ini sudah tercapai, kan tadi ibu belum tahu apa kira-kira solusi dari masalahnya. Nah, sekarang ibu kan sudah menemukan sendiri solusi dari masalah yang ibu alami. Nah, kira-kira apa yang bisa ibu petik dari bincang-bincang kita hari ini? Dari bincang-bincang kita hari ini saya bisa kita bercerita kepada guru Tentang masalah kita. masalah yang kita alami, kita bisa mendapatkan solusi, dan kita bisa kedepannya untuk Memperbaiki diri. memperbaiki apa yang kekurangan kita. Ya, bagus. Jadi mungkin bincang-bincang kita hari ini sudah cukup sampai di sini, Bu. Kalau saya bisa memberikan saran, saya ingin mengatakan bahwa ibu harus tetap semangat, supaya ketika ibu semangat, maka murid-murid ibu juga akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saya sangat salut dengan ibu karena memiliki motivasi untuk belajar, sehingga pembelajaran yang ibu laksanakan menjadi lebih berkualitas lagi. Semangat, Bu. Terima kasih.